Hai, selamat siang buat semuanya. Untuk kali ini, video ini khusus saya buat untuk kalian yang ingin tahu perbedaan antara soulmate dan twin flame. Jadi ini bukan ramalan bintang atau ramalan zodiak sign. Jadi buat kalian yang ada rasa ingin tahu di sini perbedaan antara soulmate dan twin flame, oke? Jadi kita bahas tentang soulmate terlebih dahulu. Di sini menurut sepengetahuan saya, soulmate di sini biasanya bukan selalu sebagai pasangan di dalam percintaan. Soulmate bisa juga saudaranya kalian, orang tuanya kalian, teman-temannya kalian, atau orang-orang yang kalian temui. Jadi biasanya kita berhubungan dengan soulmate bukan saja di dalam percintaan, itu maksud saya. Dan juga kita memiliki soulmate lebih dari satu. Dan buat kalian yang sudah berpasangan dengan soulmate, jadi di dalam percintaan di sini, biasanya soulmate ini, hubungan ini lebih mudah daripada twin flame, karena soulmate biasanya mereka selalu mendukung antara satu sama lain, seperti itu. Jadi soulmate biasanya seperti tadi lebih mudah dijalani daripada twin flame, dan juga seperti tadi kita memiliki lebih dari satu, dan di saat kalian berpasangan dengan soulmate biasanya hubungan kalian seperti lebih mudah untuk dijalani, walaupun ada perbedaan. Misalnya pasangan siapapun selalu ada perbedaan, jadi cuma lebih mudah saja dijalani. Mereka lebih pengertian dari kalian dan tidak ada istilah chaser and runner atau pengejar dan pelari seperti itu. Sangat berbeda dengan hubungan twin flame. Oke. Oke, dan untuk hubungan twin flame di sini, twin flame di situ adalah kalian. Jadi kalian lahir ke dunia ini dipisahkan dalam dua tubuh yang berbeda, tapi kalian memiliki satu energi atau jiwanya kalian satu. Coba bayangkan seperti energi, kalau kalian bisa membayangkan sebuah energi seperti yin dan yang, ada black and white atau ada hitam, ada putih, seperti itu. Ada juga energi feminin dan maskulin. Jadi kita semua memiliki energi feminin dan maskulin. Tapi khusus buat kalian yang berhubungan dalam twin flame, biasanya kalian memiliki soul atau energinya kalian sudah tua atau jiwanya kalian sudah tua, karena kalian sudah lahir ke dunia ini berkali-kali. Jadi biasanya orang yang berada di dalam hubungan twin flame di sini biasanya mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan energinya mereka, maka dari itulah mereka sudah setuju dengan ilahi. Contohnya di sini kalian bertemu dengan twin flame. Jadi sebelum kalian lahir, kalian sudah setuju dengan kontrak yang kalian tanda tangani dengan ilahi dan bilang, oke, saya akan lahir kembali ke dunia ini karena saya ingin. Contohnya misalnya kalian sudah jadi bupati, bayangkan secara logika di sini. Kalian sudah jadi seorang bupati dan kalian ingin menjadi seorang gubernur. Jadi kalian akan dididik dengan ketat sekali untuk menuju impian kalian untuk menjadi gubernur, seperti itu. Jadi sama juga dengan kita di sini yang berada dalam hubungan twin flame. Salah satu alasan kenapa kalian bertemu dengan twinnya kalian, karena di sini kalian ingin meningkatkan energinya kalian. Jadi untuk mendapatkan posisi gubernur itu kalian rela lahir kembali ke dunia ini, walaupun kalian di sana waktu kalian meninggal kalian sudah santai, kalian sudah tenang dan sebagainya, akan tetapi karena kalian ada keinginan untuk bersatu dengan orang-orang yang memiliki energi yang lebih tinggi lagi, maka dari itulah kalian lahir kembali untuk melakukan hal itu. Jadi sebelum kalian mendapatkan kedudukan itu, kalian akan dipisahkan karena di sini sangat erat hubungannya dengan mencintai diri sendiri. Dan biasanya hubungan twin flame di sini kalian akan diberikan banyak ujian
dari lahir mungkin kalian sudah, kebanyakan biasanya dari lahir kalian sudah memiliki banyak masalah. Misalnya orang tua kalian bercerai, atau orang tuanya kalian tidak pernah akur, atau waktu masih kalian kecil, jadi tidak ada orang yang mau berteman dengan kalian karena mereka melihat kalian seperti alien atau seperti orang yang tidak sesuai dengan energinya mereka, seperti itu. Jadi kalian selalu merasa sendiri, selalu merasa kenapa tidak ada orang yang mau main sama saya, apa kesalahan saya, apa kekurangan saya. Jadi disitulah ujian yang sudah dimulai dari kita waktu kecil. Karena ilahi tahu kalian bisa melewati ujian itu, maka dari itulah kalian diberikan semua ujian itu. Karena kalian sebelum lahir sudah setuju dengan perjanjian yang kalian buat dengan ilahi atau dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini menurut kepercayaan kalian. Dan setelah kalian lahir di sinilah kalian bilang oke, jadi sebenarnya tujuan Twin Flame di sini kalian bertemu untuk menguatkan atau meningkatkan energinya kalian. Oke? Kalau soulmate di sini kalian sudah whole, jadi energinya kalian sudah satu dan kalian bertemu dengan energi lain. Dan dia adalah soulmate-nya kalian, mungkin di kehidupan yang terdahulu kalian sudah berpasangan dan kalian belum menyelesaikan tugas yang terdahulu, jadi kalian berjanji di sini, oke, kita lahir kembali karena dulu saya belum sempat bilang goodbye waktu kamu meninggal, karena saya di medan peperangan, karena saya berada di kota yang berbeda dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalian lahir kembali dan saling memaafkan antara satu sama lain atau saling mendukung keinginan satu sama lain. Jadi sangat mudah karena kalian sudah whole. Maksud saya di sini energi kalian sudah penuh. Kalau Twin Flame di sini energi kalian cuma setengah. Jadi setengah di badannya kalian, setengah di badannya divine maskulin kalian, seperti itu. Dan untuk mempersatukan kembali energi ini agar kalian bisa menjadi seorang gubernur, perlu banyak tantangan. Disinilah terkadang kita walaupun sudah dipertemukan dengan twinnya kita, bukan berarti twinnya kita akan menjadi pasangan suami istri, seperti itu. Terkadang kita dipertemukan karena tergantung berapa besar egonya kita. Jadi kalau misalnya divine masculine kalian terlalu egoisnya atau energi, dia belum bisa membalancekan atau menyeimbangkan antara energi feminin dan maskulinnya dia, disinilah kalian akan mendapatkan kesusahan untuk mempersatukan kembali energi itu. Dia sendiri pun belum bisa mempersatukan atau dirinya dia atau memenuhi dirinya dia, karena dia masih terkoneksi dengan dunia ketiga, maka dari itulah sangat susah buat rekonsiliasi atau untuk bersatu kembali. Dan sama juga dengan divine feminine di sini. Maka dari itulah buat kalian yang berada di dalam hubungan twin flame, saya ingatkan kembali di sini tujuan dari mereka datang menemui kalian atau kalian menemui dia untuk mengingatkan kembali seperti apa tujuan kalian ke sini. Jadi orang ini akan mengingatkan kembali kepada kalian, hey, kita sebenarnya lahir ke sini untuk memperbaiki diri, karena kita ada keinginan untuk meningkatkan energinya kita, karena kita ingin jadi gubernur, seperti itu. Maka dari itulah banyak ujiannya. Oke? Oke, kalau ada kalian yang tahu lebih dalam lagi tentang hal ini, mungkin kalian bisa komen. Jadi buat yang lainnya yang belum begitu mengerti dengan perbedaan antara twin flame dan soulmate di sini, kita bisa membantu antara satu sama lain. Oke? Walaupun saya memberi tahu hal ini bukan berarti saya tahu segalanya. Saya juga masih dalam proses pembelajaran atau masih dalam proses ingin tahu tentang hal ini lebih dalam lagi. Oke? Saya bukan master, saya bukan guru, atau saya bukan orang yang tahu segalanya, seperti itu. Jadi masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Jadi buat kalian yang lebih bisa mengeksplain lebih terang lagi atau lebih jelas lagi, mungkin kalian bisa komen di videonya ini. Oke?
Oke, dan di sini buat kalian yang ingin tahu apakah apa apa itu divine feminine dan apa itu divine masculine. Jadi yang dipanggil divine feminine dan divine masculine, ciri-ciri dari orang ini. Pertama, biasanya orang ini memiliki intuisi yang tinggi. Jadi kalau saya panggil divine feminine dalam artian salah satu nanti ciri-cirinya ini mungkin akan mengena dengan kalian atau kalian merasa oh ya saya memang divine, saya memang divine feminine, saya memang divine masculine seperti itu. Oke. Jadi ciri-ciri orang yang divine feminine atau wanita ilahi atau wanita atau laki-laki ilahi, jadi divine feminine dan divine masculine. Di sini saya akan bagikan 7 ciri-ciri bahwa kalian merupakan, masih ada banyak lagi. Jadi yang kita panggil divine feminine atau wanita ilahi atau laki-laki ilahi di sini, salah satu contohnya kalian memiliki intuisi yang tinggi. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, kalian selalu merasa compassion dengan sesama, dalam artian kalian memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi kalau contohnya rasa empati di sini maksudnya rasa kasih sayang terhadap sesama. Misalnya kalian melihat ada orang kesusahan, walaupun kalian tidak kenal dengan orang itu, hati kalian langsung seperti merasa sedih dan kalian langsung seperti menjatuhkan dirinya kalian ke posisinya dia, atau kalian langsung merasa empati atau merasa kasihan terhadap orang itu, dan kalian akan merasa oke, bagaimana ya rasanya seandainya saya yang berada di posisi ini, apakah saya bisa melewati hari-hari saya seperti orang ini, seperti itu. Jadi kalian memiliki empati yang tinggi atau rasa compassionate atau rasa compassion, rasa kasihan terhadap seseorang yang sangat tinggi. Dan itu salah satu ciri bahwa kalian merupakan seorang divine atau wanita ilahi atau laki-laki ilahi, seperti itu. Oke. Nomor 3. Sorry guys. Oke. Ciri yang ketiga di sini, biasanya kalian orangnya bijaksana di dalam menyikapi suatu situasi. Jadi seandainya kalian marahan sama seseorang, kalian tidak akan langsung boop atau kehilangan emosi atau kehilangan maksud saya di sini kalian tidak langsung marah dengan orang. Seandainya kalian ada kesalahpahaman dengan seseorang, kalian tidak langsung marah-marah dengan orang ini. Walaupun dia marah sama kalian, kalian akan mendengarkan orang ini dan mencoba untuk mengerti dengan energinya dia. Seperti itu, bukannya ikut marahan seperti itu. Kalau kalian masih memiliki sifat ini, misalnya dia marah, kalian pun marah. Dia cemburu, kalian pun cemburu. Seperti itu, dalam artian kalian masih perlu mendalami dirinya kalian. Walaupun kalian sudah berada di dalam hubungan twin flame, bukan berarti kalian sudah memiliki energi yang tinggi, karena untuk mendapatkan kesabaran ini, rasa kasih sayang terhadap sesama perlu dipraktekkan seperti itu. Oke? Dan juga ada beberapa dari kita yang sudah lahir dan sudah memiliki sifat seperti ini, orangnya bersabar, selalu memaafkan dan selalu merasa iba terhadap sesama, dan juga memiliki intuisi yang tinggi. Dan ada beberapa orang yang dipanggil indigo child, artinya seseorang yang bisa melihat warna atau melihat aura dari seseorang itu orangnya sudah kuat, jadi energinya dia sudah tinggi sekali. Seperti itu. Oke, jadi bijaksana di dalam menyikapi suatu situasi itu ciri yang ketiga yang menyatakan bahwa kalian merupakan seorang divine. Oke. Yang keempat di sini, kalian orangnya accepting, artinya di mana di saat kita diberikan suatu masalah atau suatu ujian, kita akan menerima ujian itu dan kita akan menggunakan ujian itu untuk sebagai
pelajaran buat kita atau sebagai tangga buat kita, bukan menyalahkan orang lain, seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalian marahan sama pacarnya kalian atau pasangannya kalian, misalnya dia bilang, "Oh, karena kamu kurang cantik, maka dari itulah saya berselingkuh." Misalnya itu contoh yang kata-kata yang sangat tajam dan menyakitkan buat terutama buat yang feminin di sini. Seandainya pasangan kalian berkata seperti itu, kalian akan menerima, oke, orang ini menghina saya sedalam ini. Apa yang perlu saya perbaiki agar supaya saya tidak akan memiliki situasi yang sama lagi. Mungkin kalian akan makan makanan yang lebih sehat, lebih banyak olahraga, lebih banyak meditasi, karena kecantikan di sini yang akan bertahan lama merupakan kecantikan dari dalam dirinya kalian. Jadi kecantikan di luar di sini hanyalah sebagai hiasan buat kita. Jadi maksud saya di sini lebih banyak accepting, menerima dengan situasi yang ada di dalam hatinya kalian, bukan di luarnya saja. Jadi kalau orang ini menghina kalian, oke, saya akan memaafkan orang ini karena kalian sudah mengerti. Biasanya orang yang menghina orang lain, orang ini sebenarnya memiliki energi yang lemah karena dia tidak suka dengan situasinya dia sendiri, maka dari itulah dia menghina seseorang. Seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti dengan situasi seperti itu. Maka dari itulah kalau ada orang yang menghina kalian, kalian hanya tertawa dan tersenyum dan melihat orang ini seperti, oh, masih banyak hal yang perlu dia pelajari hingga supaya dia bisa berkata-kata yang kasar terhadap sesama manusia, karena manusia ini bukanlah ciptaan manusia. Dalam artian seperti biasa saya sering bilang, kalau ada orang manusia di sini menghina sesama manusia dalam artian dia benci dengan kehidupannya dia sendiri. Dia memiliki kesusahan di dalam hidupnya dia sendiri, maka dari itulah dia belum tahu bagaimana caranya mengolah energi yang dia miliki, rasa anger yang dia miliki, rasa amarah yang dia miliki di dalam dirinya dia. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat, walaupun kaya, tapi keluarganya kurang sehat. Disinilah biasanya mereka kehilangan moral atau kehilangan jati diri sebagai manusia, seperti itu. Jadi kalau kalian, jadi ciri-ciri keempat bahwa kalian seorang divine, atau wanita ilahi atau laki-laki ilahi, kalian bisa menerima kekurangan dari orang lain, dan seperti tadi kalau ada orang yang menghina, kalian akan langsung mengerti, oh, situasinya dia seperti ini, maka dari itulah dia menghina saya, bukan kesalahan saya, seperti itu. Oke? Oke. Ciri kelima bahwa kalian merupakan seorang divine, kalian selalu memaafkan kesalahan atau kekurangan dari seseorang. Jadi kalian orangnya gampang untuk memaafkan orang lain dan gampang untuk menerima kekurangan dari orang lain, seperti itu. Oke, karena kalian sudah lahir berkali-kali ke sini dalam artian kalian sudah bertemu dengan beribu-ribu orang, jadi kalian sudah belajar tentang sifat manusia dari segala macam sifat manusia seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti dengan energi manusia. Karena kita semua spirit, karena kita semua malaikat sebenarnya, tapi karena di sini juga ada, oke, nanti kita bicarakan yang lain. Jadi ciri-ciri kelima bahwa kalian seorang divine, kalian gampang untuk memaafkan atau mudah untuk memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri. Kalau kalian yang melakukan kesalahan, kalian gampang untuk atau mudah memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan menerima kekurangan dari orang lain dan juga diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian sering menghina diri kalian, oh, saya kurang cantik, saya kurang pintar, ini dan itu, dalam artian kalian belum memiliki energi divine. Oke? Maka dari itu sering saya bilang kalau kalian mau meningkatkan energinya kalian, maafkan diri kalian dan juga orang lain, terima kekurangan dari diri kalian dan juga kekurangan dari orang lain. Oke? Oke. Ciri keenam di sini, kalian selalu mereflecting dengan situasi yang terjadi di dalam hidupnya kalian.
Maksudnya di sini seperti tadi misalnya ada orang yang berbuat salah, kalian tidak langsung menyalahkan orang ini, kalian akan mendalami terlebih dahulu, oh kenapa kejadian ini terjadi, apa yang mesti saya perbaiki di dalam diri saya agar supaya kejadian ini tidak menimpa saya lagi, seperti itu. Jadi kalian tidak selalu finger point, artinya selalu dialah yang menyakiti saya, karena dialah saya seperti ini, karena dialah saya ini, ya dia dah bla 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 bla. Jadi itu bukan energi divine. Oke, kalian masih menggunakan energi 3D atau dunia ketiga. Oke. Ciri yang terakhir di sini menurut saya menurut dari pengalaman saya sendiri atau dari pengetahuan saya sendiri, ciri ketujuh atau ciri terakhir, selalu mencoba untuk bekerja sama di dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi di saat kalian bermasalah dengan seseorang, kalian akan memberikan pendapat, tapi kalian tidak selalu pendapat saya adalah yang terbaik, seperti itu, bukan seperti itu. Jadi kalian berikan pendapat dan dia juga memberikan pendapat, dan kalian akan membicarakan tentang pendapat kalian itu secara baik-baik dan kalian bertemu di tengah-tengah. Jadi tidak selalu pendapat saya. Misalnya contoh, kalian suka makan nasi goreng, dia suka makan bakso. Jadi setiap hari kalian makan nasi goreng, dia bakso. Seperti itu. Sekarang kalian mau berkomunikasi dengan dia, bilang, "Hey, kamu harus cobalah nasi goreng ini." Dan dia juga bilang, "Oke, mungkin kamu yang harus mencoba bakso ini." Jadi kalian, "Oke, kamu coba ini 1 sendok, saya akan coba baksonya kamu 1 sendok." Seperti itu. Jadi kalian selalu berusaha untuk mencari jalan di tengah-tengah atau jalan keluar di tengah-tengah, bukan hanya selalu kalian atau pendapatnya kalian, seperti itu. Oke? Oke, jadi itu buat ciri-ciri divine feminine dan divine masculine. Oke, kita lanjutkan di sini untuk tanda-tanda tentang kalian yang bertemu dengan twin flame-nya kalian. Oke. Di sini saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saya memiliki 9 ciri-ciri yang ini menurut pengetahuan saya. Jadi 9 ciri-ciri bahwa kalian atau tanda-tanda bahwa kalian sudah bertemu dengan twin-nya kalian. Kita semua sebenarnya memiliki twin. Cuma terkadang kita lahir di kehidupan yang berbeda, seperti itu. Jadi ada beberapa dari kita yang bertemu twin-nya kita sekarang, ada juga yang di kehidupan yang akan datang, seperti itu. Oke, jadi kalau kalian sudah united, kalian sudah lulus di sini dalam artian untuk kehidupan yang akan datang, kalian tidak akan dipisahkan lagi karena kalian sudah bersatu. Sorry. Oke. Oke, 9 tanda-tanda bahwa kalian sudah bertemu dengan twin-nya kalian. Tanda nomor 1, instant recognition, artinya atau intense attraction, artinya waktu pertama kali kalian bertemu dengan orang ini, kalian sudah merasakan seperti, terutama biasanya orang yang bertemu dengan twin-nya pertama kali, lewat matanya dia atau matanya kalian. Jadi kalian sama-sama memandang atau menatap mata kalian antara satu sama lain, dan tiba-tiba seperti di sekeliling kalian seperti tidak ada orang, walaupun ada walaupun ada beribu-ribu orang di sekitaran kalian. Di saat kalian klik pertama kali, kalian saling pandang, tiba-tiba seperti tempatnya kalian itu seperti empty atau seperti tidak ada orang di situ, walaupun ada banyak orang, seperti itu. Oke, jadi intense recognition atau kalian langsung saja pertama kali kalian menatap matanya dia, biasanya twin flame di sini pandangan mata pertama di sini sangat kuat, dan kalian akan merasa sepertinya kenapa saya langsung merasa nyaman bersama orang ini, seperti saya kenal dengan orang ini, seperti ada deja vu, seperti itu.
Oke, jadi kalian langsung seperti kalian langsung kenal dengan orang ini, seperti itu. Oke, itu uh, tanda pertama. Tanda yang kedua di sini synchronicity. Jadi synchronicity di sini maksudnya angka. Jadi mungkin kalian bukan hanya angka saja. Biasanya salah satu angka yang membuat kalian tahu bahwa kalian dalam hubungan twin flame di saat kalian melihat angka 1111 itu merupakan tanda bahwa kalian akan bertemu dengan twin flame-nya kalian atau sudah bertemu dengan twin flame-nya kalian. Oke. Jadi angka 1111 ini bukan kalian cari kemana-mana. Jadi maksud saya di waktu kalian bangun tidur, mungkin tengah malam baru kalian lihat jamnya kalian 11.11. Kalian mau kerja, lihat jamnya 11.11. Kalian di tempat kerja mau pulang, lihat jamnya 11.11, seperti itu. Jadi itu salah satu tanda bahwa kalian akan bertemu dengan twin-nya kalian atau sudah bertemu dengan twin-nya kalian. Oke. Tanda yang nomor 3. Di sini intense emotion atau perasaan yang sangat intens atau sangat kuat secara emosional. Jadi kalian seperti merasa langsung jatuh cinta sama orang ini, atau kalian seperti lupa diri dengan orang ini waktu pertama kali kalian ketemu. Seperti kalian seperti jiwa kalian langsung hilang, seperti itu. Oke. Jadi sangat intens secara emosional dalam perasaannya, kalian sangat kuat antara satu sama lain. Oke. Tanda keempat, a lot of turbulence. Turbulent di sini artinya cobaan. Jadi kalian akan memiliki banyak cobaan. Jadi waktu pertama kalian bertemu dengan twin-nya kalian, mungkin dalam jangka waktu seminggu, biasanya seminggu 2 minggu, kalian akan seperti menggebu-gebu, saya tidak bisa hidup tanpa dia, saya pengen nangis, saya pengen marah, seperti itu. Padahal kalian belum pacaran sama dia, kalian hanya kenal dia seperti temenan, seperti itu, tapi kalian merasa seperti bingung, seperti takut kehilangan dia, dan sebagainya, seperti itu. Dalam jangka waktu seminggu sampai 1 bulanan, di sini biasanya sangat intens emosionalnya kalian. Kalian tiba-tiba nangis tanpa alasan, kalian tiba-tiba benci sama diri sendiri, kenapa saya seperti ini, apa kekurangan saya, kenapa saya kurang ini, kenapa saya tidak pernah mencintai diri saya, dan yadi-yadi-yada. Karena twin flame di sini dipertemukan untuk mengingatkan kalian kembali, mungkin banyak emosionalnya kalian yang kalian pendam, terutama buat dulu mungkin waktu kecil keluarganya kalian kurang sehat, atau mereka tidak harmonis. Jadi kalian selalu memendam rasa amarahnya kalian, rasa jengkelnya kalian sama orang tuanya kalian dan sebagainya. Dan setelah kalian bertemu dengan twinnya kalian, disinilah dia akan mengingatkan kalian kembali, hey, orang tuanya kamu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Karena hal itulah, karena kenapa saya yakin di sini orang tua kalian semua merasa bahwa dia sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Karena apa yang dia berikan, pengetahuan mereka hanya seperti itu. Jadi maksud saya di sini, oke, contohnya, misalnya orang tua kalian sering bertengkar atau sering terjadi kesalahpahaman di antara orang tua kalian, ibu dan bapaknya kalian. Dan mereka merawat kalian sesuai dengan pengetahuannya mereka, seperti itu. Jadi sekarang kalian yang lebih tahu tentang dunia spiritual, yang lebih tahu tentang bagaimana caranya berkoneksi terhadap sesama manusia dan sebagainya, dan mereka kurang tahu tentang hal itu. Jadi ketahuilah, bukan maksud saya bilang orang tua kalian bodoh, tapi di sini karena sekarang new era, sangat mudah buat kita lebih mudah buat kita untuk belajar tentang sesuatu. Contohnya di sini, kalian yang belum tahu tentang dunia spiritual, orang tua kalian tidak tahu apa itu soulmate. Ada beberapa mungkin mereka tahu, tapi sebagian besar dari kalian di sini saya yakin mereka tidak tahu tentang soulmate.
apalagi tentang twin flame. Di sini karena kalian kita memiliki akses yang lebih gampang untuk mendapatkan informasi ini, maka dari itulah saya bilang bahwa saya percaya bahwa orang tuanya kalian merasa bahwa mereka sudah memberikan hal yang terbaik buat kalian. Jadi maka dari itulah kalian harus belajar untuk memaafkan orang tuanya kalian. Termasuk saya sendiri, saya masih dalam proses untuk belajar lebih banyak lagi untuk memaafkan orang tua saya. Saya tidak akan menghindar dari semua ini. Saya tumbuh di keluarga yang selalu ada pertengkaran dan perceraian ini dan itu. Jadi saya bukan tumbuh di keluarga yang happy, oke? Jadi saya memiliki banyak tantangan dari waktu kecil dan sekarang saya bisa sangat independen seperti saat ini. Saya tidak tergantung dengan siapapun. Saya punya pekerjaan, saya bisa bayar bill saya sendiri dan sebagainya. Jadi buat kalian di sini yang lebih tahu dari orang tuanya kalian, maka dari itulah kalian yang perlu memaafkan mereka. Jangan menunggu mereka untuk memaafkan kalian atau memanjakan kalian dan memberikan segalanya yang kalian inginkan. Oke, karena kalian yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dari orang tua kalian, maka dari itulah di sini saya sering bilang ke kalian untuk memaafkan orang tua kalian. Oke. Oke, jadi seperti tadi, lot of turbulence atau kalian memiliki banyak cobaan. Oke, itu salah satu tanda bahwa kalian bertemu dengan twinnya kalian. Oke, nomor 5, di sini ada runner and chaser stage. Ini stage-nya akan berbeda-beda di setiap hubungan twin flame. Kita tidak memiliki pengalaman yang sama. Jadi contohnya si A misalnya Lisa. Oke, contohnya Lisa di sini dia berpasangan dengan Mike dan di sini ada Julia dan Thomas atau siapapun di sini. Jadi ada Lisa yang berpasangan dengan Mike dan Julia berpasangan dengan Thomas. Walaupun kalian sama-sama memiliki twin di sini atau berhubungan dalam hubungan twin flame, pengalaman dia berbeda, pengalaman kalian juga berbeda. Kita memiliki pengalaman yang unik atau pengalaman tersendiri di sini. Oke. Tapi stage runner and chaser di sini atau ada yang satu lari, satu mengejar, itu memang harus terjadi di hubungan twin flame. Tidak ada pengelaan di sini. Cuma jangka waktunya saja yang ada yang panjang, ada yang lebih pendek seperti itu. Oke, tapi chaser and runner di sini memang harus terjadi di dalam hubungan twin flame. Oke. Tanda ke-6 di sini tanda bahwa kalian bertemu dengan twinnya kalian. Di sini dia akan di saat kalian bertemu dengan twinnya kalian, dia akan seperti membuat kalian ingin memperdalami dirinya kalian sendiri atau orang ini akan membuat kalian ingin menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Misalnya kemarin kalian orangnya cepat marah dan sekarang kalian lebih bersabar dan ingin lebih menjadi orang yang lebih sabar lagi seperti itu. Karena twinnya kalian akan mengingatkan kalian, hey, kemarahan ini merupakan energi negatif dan saya akan selalu sampai kalian benar-benar belajar, disitulah pasangan kalian atau divine feminine kalian atau divine masculine kalian akan menghentikan ujiannya itu. Oke, jadi twinnya kalian akan membuat kalian ingin berubah menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Itu tanda ke-6 bahwa dia adalah twinnya kalian. Oke. Tanda ke-7 di sini biasanya perbedaan umur di atas dari 10 tahun. Jadi tapi tidak harus di atas 10 tahun. Ada juga yang berapa bulan, berapa tahun. Tapi kebanyakan biasanya jarak umurnya lumayan jauh di sini karena memang harus seperti itu mungkin. Jadi itu ciri-ciri ke-7 atau tanda ke-7 bahwa kalian bertemu dengan twinnya kalian. Oke. Mari kita lihat tanda ke-8 di sini. Kalian memiliki perbedaan kepercayaan.
perbedaan agama dan juga perbedaan sosial grup. Jadi mungkin kalian agama Muslim, agama Islam, dan dia agama Kristen seperti itu, atau agama Hindu dan Kristen, atau Islam dan Hindu seperti itu. Jadi dan juga kalian tumbuh di sosial grup yang berbeda, jadi mungkin orang tuanya kalian kaya dan orang tuanya dia kurang beruntung seperti itu. Jadi banyak perbedaan. Karena inilah merupakan salah satu ujian di antara kalian. Jadi saya merasa perbedaan umur yang jauh juga merupakan suatu tantangan. Maka dari itulah biasanya hubungan twin flame berhubungan jarak jauh atau umurnya jarak jauh, karena tantangan ini perlu kalian lewati seperti itu. Oke. Oke, tanda ke-9 bahwa kalian bertemu dengan twinnya kalian. Dia akan membuat kalian merasa kurang percaya diri. Oke. Dan dia juga akan membuat kalian ragu dengan orang ini atau dengan situasi ini. Jadi, kalau kalian bertemu dengan twinnya kalian, ini tanda ke-9. Jadi orang ini akan membuat kalian seperti, karena waktu stage runner and chaser di sini, jadi kalian akan mengejar dia, siapapun biasanya divine feminine yang mengejar, dan divine masculine dia akan lari. Jadi di sini karena divine masculine kalian lari, itulah yang akan membuat kalian seperti kurang percaya diri. Oh, kenapa divine masculine saya lari? Apakah karena saya kurang tinggi? Apakah karena saya kurang cantik? Apakah karena saya kurang kurus? Dan yada-yada. Karena seperti tadi saya bilang, tujuan kita dipertemukan dengan twin flame-nya kita untuk mencintai diri kita lebih dari apa yang kalian lakukan di kehidupan yang terdahulu. Dan juga di tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, seperti itu. Oke? Dan orang ini akan membuat kalian ragu di dalam menjalani situasi ini atau hubungan ini. Mungkin kalian terkadang berpikir, oh, apakah benar dia twinnya saya atau tidak, seperti itu. Kalau ada rasa keraguan seperti itu salah satu tanda bahwa kalian bertemu dengan twinnya kalian, atau dia merupakan twinnya kalian. Oke? Oke, jadi itu yang saya dapat hari ini buat kalian yang ingin tahu tentang hubungan antara soulmate dan twin flame di sini, dan juga apa itu divine feminine, apa itu divine masculine, tadi saya sudah bahas, dan tentang tanda-tanda bahwa kalian sudah bertemu dengan twinnya kalian. Oke, jadi saya harap video ini bisa membantu kalian, dan buat kalian semua lagi yang memiliki explanation atau penjelasan yang lebih jelas lagi atau yang lebih dalam lagi dari apa yang saya sudah jelaskan di sini, silahkan komen di bawah. Jadi saya bisa belajar dari kalian juga, dan kalian juga bisa belajar dari apa yang saya ketahui, seperti itu. Oke, jadi kita masih perlu saling membantu di sini. Oke, jadi itu yang kita bahas hari ini. Saya harap penjelasan ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua. Oke, terima kasih.